Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alla nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Anak-anak solih-solihah semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya, insyaallah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sehat? Insyaallah sehat ya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya beserta keluarga kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi yang saat ini kita rasakan bersama, yang membuat kita tidak bisa bertatap muka di sekolah seperti ketika tidak ada wabah atau pandemi yang terjadi. Baik, namun tidak lupa sekali lagi kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita saat ini. Nah, saat ini Ustadz ingin bercerita tentang sirah nabawiyah. Apa itu? Yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang sudah pernah mendengarkan kisah Nabi Ibrahim? Ya, kalau yang sudah, ya semoga nanti kita semakin paham, semakin bisa memberikan atau mengambil teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau belum, ini menjadi sesuatu pengetahuan yang baru bagi kita, supaya menjadi anak Islam yang solih dan solihah. Nah, suatu ketika pada zaman dulu, di saat Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah. Nah, ada beberapa ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Di antaranya ada ujian yang sangat berat dan sangat dahsyat. Apa saja ujiannya? Mari kita simak bersama. Nah, dulu Nabi Ibrahim sempat kebingungan. Kebingungan apa teman-teman? Mencari Tuhan. Siapa sih Tuhan saya ini? Diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan nikmat atau karunia otak pikiran yang sangat cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Salah satunya adalah ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Siapa Tuhanku saat ini? Nah, waktu itu Nabi Ibrahim bingung. Karena di sekitar tempat ia tinggal, seluruh penduduk di kaumnya itu banyak sekali yang menyembah patung ataupun berhala. Dan termasuk di dalamnya adalah orang tua atau bapaknya Nabi Ibrahim sendiri adalah seorang pembuat berhala. Membuat patung yang sangat banyak. Kemudian disembah sendiri. Ini membuat bingung Nabi Ibrahim. Kemudian beliau mencari apakah benar ini berhala ini adalah Tuhanku. Namun berhala ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, dia bukan Tuhan. Kemudian beliau pun berpikir lagi, apakah Tuhanku Raja Namrud yang saat itu berkuasa? Namun juga dia menyadari bahwa Namrud adalah sama dengan Nabi Ibrahim, yaitu sama-sama manusia. Lalu dia
berpikir keras, siapa ya Tuhanku ini? Oh, apakah bulan dan bintang? Kalau di malam hari dia menyinari seluruh bumi. Oh, betul, berarti bulan dan bintang. Namun Nabi Ibrahim dibuat bingung lagi. Kemudian di saat pagi hari bulan dan bintang itu hilang. Oh, bulan dan bintang hilang. Nggak mungkin kalau Tuhan hilang. Berarti dia bukan Tuhan. Kemudian ada lagi. Apakah Tuhanku itu matahari? Kemudian saat matahari terbit tinggi panas, dia merasa yakin, oh berarti ini matahari, Tuhanku. Ternyata di sore hari matahari itu hilang alias tenggelam. Kemudian beliau berpikir lagi, berarti dia juga bukan Tuhan. Lalu siapa Tuhanku? Dan ternyata Allah memberikan wahyu bahwa Tuhannya adalah Allah, Rabb pencipta alam. Nah, saat beliau dikasih wahyu, turun wahyu kepadanya, maka Ibrahim alaihissalam resmi atau telah menjadi seorang nabi. Lalu dia diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di kaumnya. Namun saat dia berdakwah dalam kaumnya itu, dia menemui tantangan yang berat. Karena apa? Semua kaumnya menyembah berhala. Dia berpikir keras. Namun Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat pemberani dalam mendakwahkan agamanya. Beliau melakukan syiar, menyampaikan kepada orang-orang, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah salah menyembah patung-patung itu. Karena patung atau berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa membantu kalian semuanya. Itu adalah benda mati. Dia bukan Tuhan, bukan makhluk yang harus disembah. Nah, mendengar perkataan Nabi Ibrahim ini, semua orang marah. Termasuk Raja Namrud, termasuk juga ayahnya. Marah kepada siapa? Nabi Ibrahim. Dan semua orang waktu itu memusuhi Nabi Ibrahim. Suatu ketika, di malam hari yang gelap gulita, Nabi Ibrahim berinisiatif untuk menghancurkan semua berhala. Dihancurkan semua berhala-berhala di tempat sesembahan orang-orang di kaumnya itu. Semuanya hancur, kepalanya dipotong dengan kapak, dipotong, kemudian dihancurkan, dan kapaknya itu ditaruh di berhala yang paling besar di antara berhala yang lain. Lalu kemudian ditinggalkannya. Di pagi hari semua orang di kaumnya itu terjadi keributan. Semuanya bingung. Mereka bertanya, siapa yang telah berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Wah, dia ingat karena Ibrahim dulu pernah menyampaikan kalau tidak boleh menyembah berhala, maka semua orang sepakat untuk mencari Ibrahim alaihissalam dan menanyakan tentang kejadian ini. Benar saja, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang cerdas. Ketika ditanya, maka beliau menjawab, kalian jangan menanya saya. Sekarang buktinya apa kalau kalian menuduh saya untuk yang menghancurkan patung-patung itu? Nah, orang-orang di kaumnya Ibrahim pun termasuk Raja Namrud juga kebingungan. Kemudian Ibrahim pun berkata lagi, lihat, itu yang kapak-kapak yang dibuat untuk menghancurkan patung-patung atau berhala-berhala ada di patung atau berhala yang paling besar. Sekarang silakan tanya saja kepada patung yang paling besar itu, karena dia masih utuh sendiri, masih sempurna bentuknya. Seharusnya dia bisa menjawab. Namun orang-orang di kaumnya Nabi Ibrahim bilang begini, mana mungkin patung kok ditanya, dia kan gak bisa apa-apa, gak bisa jawab, mosok tanya sama patung. Nah, dari situ Nabi Ibrahim berkata, makanya kalian jangan menyembah patung karena dia tidak bisa apa-apa. Sembahlah Allah, Rabb pencipta alam. Luar biasa.
Nah, begitu ceritanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan dan juga ceritanya keberanian Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan agama ini. Lalu apa yang terjadi? Ibrahim akhirnya dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud beserta pengikutnya. Namun qadarullah, karena pertolongan Allah, Ibrahim tidak terbakar. Yang perlu kita ambil dari ini adalah hikmahnya, Nabi Ibrahim sangat berani di dalam mendakwahkan agama Allah ini. Apapun resiko yang terjadi, akibatnya apapun, dia akan pertaruhkan karena keberanian itu. Berani berdakwah di kaumnya yang saat itu menyembah patung dan berhala. Kemudian ujian yang lainnya lagi adalah ketika Nabi Ibrahim sangat lama sekali tidak dikaruniai anak. Lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Rob, saya menginginkan keturunan dariku ya Rob, agar kelak ada yang meneruskan dakwahku ini." Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, padahal beliau sudah berusia sangat lanjut, alias sudah sekitar 60 tahun, sudah tua. Tapi karena Allah adalah Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas segalanya, maka itu bukan hal yang mustahil baginya. Maka Ibrahim dikarunia seorang anak yang waktu itu diberi nama Ismail. Nah, ujiannya yang datang adalah di saat anaknya masih kecil, masih bayi, Ibrahim mendapatkan bisikan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan daerahnya. Menuju kemana? Menuju ke Bakoh, atau kalau sekarang disebut dengan Mekah. Nah, tempat orang menunaikan ibadah haji maupun umroh, atau tempat adanya Ka'bah yang saat ini menjadi pusat bagi peribadahan umat Islam. Nah, sesampainya di Mekah, tidak seperti sekarang yang banyak bangunan, banyak orangnya, tapi pada waktu itu di Mekah Al-Mukarramah atau di Bakoh itu tidak ada bangunan sedikit pun. Yang ada adalah padang pasir yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air. Namun Ibrahim alaihissalam beserta istrinya dan anaknya yang masih bayi berada di situ. Dan diperintahkan oleh Allah, setelah sampai di Bakoh, maka tinggalkanlah anak dan istrimu. Bayangkan, anaknya masih usia beberapa bulan, dan istrinya baru saja melahirkan, namun ditinggal di tempat yang tandus, tidak ada air, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada makanan. Semuanya ditinggalkan, dan itu adalah perintah Allah. Namun ketika diperintahkan seperti itu, Ibrahim yakin pasti Allah berkehendak, pasti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias Ibrahim berkusudon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mendengar, "Wahai istriku, aku diperintahkan Allah untuk meninggalkan engkau dan anakku di sini." Dan istrinya pun sebagai istri yang taat, maka beliau menjawab, "Wahai Ibrahim, tinggalkanlah kami di sini. Niscaya Allah akan menjaga kami." Padahal teman-teman, di situ tidak ada pohon, tidak ada mata air, tidak ada makanan, dan semuanya adalah hamparan pasir yang sangat luas dan panas yang menyengat. Namun karena berkusudon, berprasangka baik kepada Allah, ternyata sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memberikan apa? Yaitu berupa mata air Zam-Zam. Masya Allah. Yang sampai saat ini ketika orang berhaji, Zam-Zam itu menjadi oleh-oleh bagi orang yang pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, sampai saat ini juga
sudah diminum bermiliar-miliar orang, air Zam-Zam itu tidak pernah kering. Dan dengan adanya air Zam-Zam itu, negeri Mekah Al-Mukarramah sekarang menjadi makmur, menjadi negara atau tempat yang sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam. Masya Allah. Ini adalah bentuk dari prasangka baik hamba kepada Allah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita barangkali ditinggal di tempat yang padang tandus, mesti kita akan tidak sanggup. Nah, tapi karena Ibrahim ini berprasangka baik kepada Allah dan juga meyakini bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya, maka beliau dengan ikhlas, sabar menjalani itu semua dan dikaruniai oleh Allah, diganti dengan kebaikan yang luar biasa dengan munculnya air Zam-Zam yang sampai saat ini bisa kita nikmati juga. Itu ujian yang kedua, teman-teman. Ujian yang ketiga ternyata belum lagi selesai ujian pertama, datang lagi ujian yang ketiga. Ujian yang cukup berat dan cukup membuat Nabi Ibrahim ini menjadi merasa kebingungan begitu. Apa teman-teman? Ujian yang ketiga adalah ketika Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya, dan mimpinya itu berlangsung 3 kali berturut-turut. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, mimpinya sama. Apa mimpinya teman-teman? Mimpinya adalah disuruh menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Masya Allah. Ini ujian yang sangat berat. Padahal Ibrahim alaihissalam meminta berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak, dan itu diberikan oleh Allah sudah ketika beliau usianya sudah tua, alias sudah 60 tahunan. Tapi ketika belum dewasa, baru beranjak mulai dewasa, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa disuruh untuk menyembelih anaknya. Nah, dan ini sesaat lagi, ya sekitar nanti tanggal 20 ya insya Allah, kita akan memperingati Hari Raya umat Islam. Apa itu teman-teman? Iya, Hari Raya Idul Adha, atau sering disebut dengan Idul Kurban atau Hari Raya Kurban. Nah, itu. Nah, peristiwa itulah yang menjadi teladan bagi umat Islam atau contoh bagi umat Islam untuk memperingatinya, yaitu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim pun bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, sesungguhnya aku mendapatkan mimpi 3 malam berturut-turut perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail, anak kita." Istrinya pun bilang, "Kalau itu memang benar mimpi Allah, mimpi dari Allah, maka laksanakanlah dengan ikhlas dan sabar, wahai suamiku." Masya Allah. Kemudian Ibrahim pun masih kebingungan, bagaimana ini? Mosok dia mau menyembelih anaknya. Kemudian dia pun menyampaikan kepada Ismail, dan dia pun terkejut Ibrahim. Apa terkejutnya? Karena Ismail pun menjawab, "Kalau itu memang benar dari Allah, wahai ayahanda, maka lakukanlah. Aku ikhlas, aku ridho." Nah, Masya Allah. Kemudian dilakukan benar oleh Nabi Ibrahim dengan menyembelih Ismail alaihissalam putranya. Nah, saat disembelih, maka pisau yang digunakan itu ternyata tidak bisa melukai Ismail. Kemudian dia pun penasaran, Nabi Ibrahim, pisaunya digunakan untuk membelah batu, dan ternyata batunya bisa terbelah. Benda yang sangat keras bisa terbelah, tetapi ketika beliau mau menyembelih anaknya Ismail, maka pisau itu tidak bisa melukai sedikit pun. Nah, dan akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan domba, yang kemudian saat ini kita mempraktekkan dalam memperingati Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih
hewan kurban berupa domba, sapi, ataupun barangkali kalau di Arab sana menyembelih unta begitu. Dan ini adalah bentuk ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Taat, sabar, dan ikhlas. Masya Allah. Itu adalah yang dipraktekkan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka teman-teman semuanya, solih-solihah, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahkan agama ini, beramar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Kemudian yang kedua adalah berkusudon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejadian yang menimpa kita. Yang ketiga yaitu sabar. Sabar dengan ujian Allah, perintah Allah dilakukan dengan penuh ikhlas dan sabar. Termasuk saat ini kita sedang menghadapi pandemi atau wabah yang sedang melanda negeri kita. Bahkan barangkali saudara-saudara kita ada yang terkena wabah itu adalah bentuk ujian kepada Allah. Kita harus kuat, kita harus sabar, dan kita harus berprasangka baik kepada Allah. Barangkali Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan yang paling harus kita ingat juga adalah dalam surat Al-Insyirah, Alam Nasrah ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan itu diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi kekuatan bagi kita untuk optimis, untuk yakin bahwa kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman, soleh dan solehah semuanya, dari Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan kepada anak-anak semuanya, menjadi teladan bagi kita semuanya. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, mari kita tetap semangat di tengah pandemi yang melanda hebat di negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.